Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yunita Handayani akan menyampaikan materi tentang infeksi saluran pernafasan akut atau yang biasa disebut dengan ISPA. Baiklah, untuk yang pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu ISPA. ISPA adalah infeksi saluran pernafasan akut yang terjadi secara tiba-tiba mulai dari hidung sampai gelembung paru beserta organ-organ di sekitarnya yang berlangsung sampai 14 hari. ISPA biasanya menyerang anak usia 2 bulan sampai 5 tahun. Kemudian etiologi dari penyakit ISPA. ISPA disebabkan lebih dari 300 bakteri dan virus. Untuk kelompok bakteri sendiri ada Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan Corynebacterium. Sedangkan untuk virus ada Myxovirus, diantaranya virus influenza, virus parainfluenza, dan virus campak. Kemudian ada adenovirus, coronavirus, picornavirus, mycoplasma, dan herpes virus. Bagaimana sih penularan ISPA? ISPA tergolong airborne disease atau penularan penyakit melalui udara yang terjadi tanpa adanya kontak dengan penderita maupun benda yang terkontaminasi. ISPA menular dalam bentuk droplet nuklei atau partikel yang sangat kecil hasil dari batuk atau bersin dan dapat tinggal di udara bebas untuk waktu yang relatif lama dan dihisap langsung saat bernafas. Manifestasi klinis dari ISPA yaitu diantaranya 1. Kontak dengan penderita ISPA dewasa atau anak besar. Yang kedua, didahului ISPA atas ringan seperti pilek encer, bersin, dan batuk. Yang ketiga, kondisi memberat apabila terjadi distres nafas, diantaranya takipnu, retraksi, nafas cuping hidung, sianosis, dan takikardi. 4. Terdapat wheezing, ekspirasi memanjang, crackless. Yang kelima, hepar dan lien teraba karena pendorongan diafragma. Yang keenam, kadang-kadang terjadi konjungtivitis ringan, otitis media, dan faringitis. Patofisiologi dari penyakit ISPA yaitu virus bakteri atipikal seperti Mycoplasma terhirup bersama udara melalui hidung. Kemudian terjadilah edema dan vasodilatasi. Dari sini akan terjadi obstruksi jalan nafas yang dapat menyebabkan gangguan pola tidur, bersihan jalan nafas tidak efektif. Obstruksi jalan nafas juga dapat menyebabkan muntah, sukar menelan, dan akibatnya terjadi ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Sedangkan untuk bayi yang lebih umur, yang teraspirasi mekonium dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, terjadi proses inflamasi, dan terjadilah resiko infeksi. Kemudian resiko ini berlanjut, infeksi berlanjut kemudian menjadi hipertermi, dan dari sini juga bisa menjadi resiko gagal tumbang. Pada ISPA terdapat 2 jenis pemeriksaan, diantaranya pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan diagnostik. Di pemeriksaan penunjang, menurut Betts dan Souden yaitu laboratorium dan tes diagnostik ISPA. Yang pertama, pemeriksaan radiologi atau fototorak adalah untuk mengetahui penyebab dan mendiagnosa secara tepat. Pemeriksaan RSV adalah untuk mendiagnosis RSV respiratory syncytial virus. Kemudian ada gas darah arteri yaitu untuk mengkaji perubahan pada sistem saluran pernapasan, kandungan oksigen dan dalam darah. Kemudian bisa juga untuk mengetahui jumlah sel darah putih apakah normal atau meningkat. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan diagnostik. Pengkajian terutama pada jalan nafas. Fokus utama pada pengkajian pernafasan ini adalah pola, kedalaman, usaha, serta irama dari pernafasan. Yang pertama, pola, cepat, takipnu atau normal.
Yang kedua, kedalaman nafas normal, dangkal, atau terlalu dalam yang biasanya dapat kita amati melalui pergerakan rongga dada dan pergerakan abdomen. Yang ketiga adalah usaha, apakah secara kontinu, terputus-putus, atau tiba-tiba berhenti, disertai dengan adanya bersin. Yang terakhir, irama pernafasan, apakah bervariasi tergantung pada pola dan kedalaman pernafasan tersebut. Yang terakhir adalah penata laksanaan asuhan keperawatan pada pasien ISPA. Menurut Waley dan Wong 1995, fokus intervensi anak pada kasus ISPA adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi mekanis, inflamasi, peningkatan sekresi, dan nyeri. Tujuannya, jalan nafas tetap bersih, pernafasan dalam batas normal. Intervensi yang diambil, pastikan masukkan cairan yang adekuat untuk mengencerkan sekresi. Yang kedua, bantu anak dalam batu efektif. Yang ketiga, buang mukus yang terakumulasi, hisap bila perlu, beri nebulizer dengan larutan dan alat yang sesuai ketentuan. Yang keempat, lakukan perkusi, vibrasi, dan drainase postural. Yang kelima, kolaborasi pemberian obat bronkodilator. Diagnosa selanjutnya adalah resiko infeksi berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh. Tujuannya, anak menunjukkan penurunan gejala infeksi dengan intervensi, pertahankan lingkungan aseptik dengan menggunakan kateter penghisap steril dan teknik mencuci tangan yang baik. Yang kedua, isolasi anak sesuai indikasi. Yang ketiga, kolaborasi pemberian antibiotik. Yang keempat, anjurkan fisioterapi dada yang baik. Yang kelima, batasi jumlah pengunjung. Baik, itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ingat, di masa pandemi ini, patuhi terus protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.